Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal melakukan review seperti biasa ya untuk hero terbaru yaitu hero Triple S Kushina Blood Red Chili Pepper. Jadi di sini mode yang dia rambut berwarna merah seperti cabai kebakaran gitu ya. Sebenarnya udah pernah saya review untuk di server Cina, tapi barangkali ada sedikit yang ketinggalan atau beberapa arti yang beda translate-nya sama yang versi global. Makanya saya bakal review lagi gitu ya. Oke, gimana sih untuk pasif dan skillnya bakal saya review di video kali ini. Mungkin nanti saya bakal bikin video satu lagi untuk potensi dari si Kushina supaya nanti videonya nggak ini ya nggak bentrok ya, karena kalau penjelasan pasif dan skill tuh kan udah panjang. Kalau potensinya nanti enaknya dibikin video satu lagi. Oke, untuk pasif dan skillnya kita lihat ya teman-teman ya. Dia itu tipe angin. Jadi kita bakal cek di tipe angin langsung. Kita ke bawah. Ah, ini kusinanya ya. Sama kayak avatarnya di depan ya tadi ya. Matanya begini, rambutnya acak-acakan. Langsung kita review. Nah, kayak biasa ya, dia tipenya angin teman-teman dan dia tipe tanker. Kemudian dia tayarnya triple S. Nah, ini untuk positionnya ya. Jadi ada Win, ada Konohagakure, Jinchuriki, dan Uzumaki. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, apakah teman-teman mau memfokuskan kepada tim Jinchuriki gitu ya. Misalkan dari sekarang teman-teman punya Killer Bee dan lain sebagainya, Naruto ekor 9. Aku mau masuk Jinchuriki gitu ya. Tapi ada hal yang teman-teman harus ingat bahwa kalau teman-teman biasanya tahu mau fokusin di Killer Bee, itu bisa menjadi raksasa gitu ya. Menjadi raksasa ketika Killer Bee ulti ada dua hero lainnya yaitu Beast From ya. Nah, tapi kalau si Kushina ini walaupun dia Jinchuriki, dia nggak bisa jadi besar, teman-teman. Nggak bisa jadi besar seperti Killer Bee dan Naruto ekor 9. Alasannya apa? Di sini ada dua hal yang berbeda antara Jinchuriki dan satu lagi ada Beast From, teman-teman. Jadi, ini saya lihatin. Kalau di Killer Bee, itu pasifnya adalah membesarkan atau menjadikan Titan untuk hero-hero yang memiliki keunikan Beast Form. Nah, kita lihat ya. Di sini, ini katanya setelah melakukan ultimate, dapat memberikan green rampack. Jadi dia bakal memberikan rampack kepada dua hero random lainnya yang memiliki Beast Field Ninja. Gitu ya. Jadi kalau Jinchuriki doang, itu tidak bisa. Kayak contohnya kayak tadi ya, si Kushina ketika Killer Bee ulti, Kushina tuh nggak jadi monster gitu, nggak jadi besar. Kecuali nanti ada perbaikan atau ada revisi dari developernya buat ngasih Beast Form juga ke Kushina. Tapi kalau dia masih kayak begitu, masih Jinchuriki doang, dia nggak akan bisa jadi besar gitu ya. Nah, kenapa Killer Bee nggak ada Beast Form tapi kok bisa jadi besar padahal cuma Jinchuriki doang? Karena dia ada di ultinya. Kalau itu kan pasif dari Ogi ya. Nah, tapi kalau pasif dari ultinya dia tuh memang bakal memberikan Grand Rampack buff walaupun dia nggak ada Beast Form-nya ya. Apa itu Beast Form? Nanti saya bakal liatin untuk beberapa hero yang memiliki Beast Form. Nah, ini dia bakal Grand Rampack buff. Jadi dari ultinya ya, baru nanti pasif bintang dari Ogi-nya, Ogi yang kanan tuh bintang 6 ya, itu nanti bakal membesarkan dua hero lainnya yang memiliki Beast Form. Tuh. Contohnya apa? Naruto ekor 9. Nah, contohnya ini ya, Beast Form. Makanya dia bisa jadi besar. Kemudian ekor 4 ada Beast Form juga. Kemudian ada lagi nggak ya punya saya nih? Ekor 1 pun ada Beast Form-nya. Ekor 1. Nah, kalau Gara gini nggak bisa, teman-teman. Karena dia cuma Jinchuriki gitu ya. Coba aja teman-teman coba. Gara bisa jadi dewasa nggak? Kemudian ini, ekor 2. Gara yang ini pun belum ada. Ya. Intinya mudahnya gini untuk gampang bedainnya. Beast Form sama Jinchuriki. Beast Form itu adalah bentuk dia tuh udah menyerupai dari Jinchurikinya. Dari si Tailet Base-nya gitu ya. Kalau misalkan dia hanya Jinchuriki, biasanya masih berbentuk manusia. Kayak tadi Kushina gitu ya. Itu masih berbentuk manusia tuh.
Contohnya Naruto deh. Naruto ada Jinchurikinya nggak ya? Saya bakal lihat dulu. Oke, nggak ada. Oke, Naruto ini nggak ada Jinchurikinya memang. Tapi yang kayak Gaara gitu ya, Gaara SS Plus itu nggak bisa jadi besar ketika Killer Bee ulti, teman-teman. Oke, saya langsung masuk lagi ke Kushina. Itu sekedar itu aja ya, pemberian info bahwa Kushina nggak bisa jadi besar. Tapi dia cocok untuk hero-hero yang Jinchuriki tadi ya. Bisa untuk si yang tadi, para Beast Form, kemudian bisa untuk si Kazekage Gaara itu masuk juga Jinchuriki. Jadi itu bagus untuk Kushina terutama. Kushina ini dia jadi buffer, nanti saya bakal jelasin. Nah, ini untuk skill satunya ya panci ya, sama kayak yang di game Ninja Storm 4, dia pakai panci-panci juga. Jadi di sini dia bakal menyerang single target dan meningkatkan skill damage dia sebesar 20%. Skill damage itu skill satunya ini ya, skill pancinya meningkat 20% dan memberikan damage tambahan sebesar 7% dari maksimum HP musuhnya gitu ya. Jadi nanti semakin banyak darah musuhnya, maka semakin tinggi juga damage yang dia hasilkan. Dan memulihkan 70% dari damage yang telah dia timbulkan. Misalkan dia nimbulin damage 100.000, berarti 70.000-nya bakal di heal buat si ini ya, buat dua ninja yang memiliki darah terendah. Jadi bisa dibagi ke ninja yang lainnya gitu ya. Yang di tim kita ada yang ninjanya paling rendah, darahnya sekarat. Kalau Kushinanya ngeluarin skill 1, maka bisa nge-heal juga untuk hero-hero yang darahnya tinggal kritis. Cuman yang bisa saya kasih paham bahwa di sini adalah tipe tanker ya. Hati-hati ketika tipe tanker dijadikan pasif untuk penyerangan begini, dia itu serangannya tidak akan sesakit yang kita bayangkan. Karena kalau semakin kecil damage-nya, kan tadi kan semakin kecil damage-nya ya, maka heal-nya pun bakal semakin kecil gitu ya. Intinya gitu, nanti berarti heal-nya nggak terlalu besar. Ini untuk ultinya teman-teman. Ultinya ini saya lupa, dia attack a random target if the backline. Jadi dia nyerang bener-bener random ya, yang ada di barisan belakang. Dan meningkatkan damage rate dia, damage dia bakal meningkat, dan damage reduction juga. Damage reduction itu pertahanan. Dan critical hit rate, critical kemungkinan untuk critical naik juga. Nah, ini persentasenya. Untuk yang damage rate meningkat 10%, tanker nambah 30%, ya dia makin tanker nih. Kemudian critical hit-nya rate-nya meningkat 25%, biar dia gampang critical gitu ya. Kemudian dia dapat mengurangi critical damage dari musuh yang di ulti sama dia gitu ya. Critical damage-nya bakal mengurang. Jadi dia bakal nyerang barisan belakang, teman-teman. Kemudian dia bakal meng-heal, ini restore 180% HP dia dari defense-nya dia. Jadi defense dia bakal tinggi kan karena dia tipe tanker ya. 100 dikali 180% itu bakal dijadiin penambahan darah di hero barisan depan. Kalau tadi kan yang skill 1 barisan belakang ya. Bukan, kalau yang skill 1 itu kan yang HP-nya terendah. Kalau yang ultinya ini dia bakal ngasih heal ke barisan yang di depan. Gitu, teman-teman. Kemudian di sini ada 50% kemungkinan untuk memberikan seal, jadi nanti bakal dikunci ya. Target seal itu apa? Seal itu tidak bisa meningkatkan cakra dia atau menggunakan ultimate dan tidak dapat dihapuskan katanya. Efek ini dapat dihapuskan ketika damage-nya telah mencapai 20%. Jadi bukan batasannya turn ya, karena biasanya kan ada ya batasannya turn sampai turn itu selesai atau 2 turn atau 1 turn. Ini justru nunggu sampai darah dia berkurang 20% dari max HP. Bagus banget buat ngunci ulti dari hero yang ada di belakang ya. Belakang, backline. Kemudian untuk pasif ini untuk ininya ya, untuk join attack-nya dia bakal memberikan follow up grid floating dan menimbulkan knockback. Lagi-lagi grid floating sih kurang paham grid floatingnya apa. Dan menimbulkan knockback ya. Knockback di terakhir itu udah biasa ya, banyak banget yang cause knockback. Terus kemudian ketika musuhnya memiliki kontrol gitu ya, kontrol itu yang pusing-pusing,
Maka damage dari joint attack-nya tuh dapat mengabaikan 60% dari defense musuh. Intinya nanti bakal makin sakit karena dia bakal mengabaikan defense musuh sebesar 60%. Nah, kemudian ini bintang 5 panjang banget teman-teman, dan ini menarik ya untuk pas bintang 5-nya. Jadi teman-teman harus ke bintang 5 kalau memang mengambil. Jadi gini, dia bakal meningkatkan HP dari Jinchuriki di kayak tadi ya, kayak Gaara, kayak Naruto ekor 9, terus ekor 2, ya bentar lagi ekor 3 mau rilis juga. Ini sebesar 5% teman-teman. 5% HP-nya. Bentar, bukan. Beda lagi tuh. HP-nya bakal enggak cuy, ini harusnya di bawah ya, tapi ini kayaknya salah translate nih. Nanti bakal ada updatean lagi. Dia HP-nya bakal nambah, biasanya ada di sini, tapi di sini bukan deskripsi dari HP dia. Jadi nanti bakal kasih tahu naik HP-nya berapa ya. Ini salah, developernya salah ambil. Intinya dia bakal naikin HP dari Jinchuriki semakin ini ya, semakin banyak darahnya. Dan Kushinanya memiliki healing yang meningkat 30% ketika dia udah bintang 5. Dan ketika Kushinanya masih hidup, Jinchuriki lainnya akan menerima damage ninja. Oh enggak, bakal menerima setengah dari efek dia. Jadi nanti kan dia bisa nge-heal ya. Tapi nanti semua hero yang Jinchuriki bakal menerima setengah dari yang di-heal sama si Kushina. Intinya Kushina bakal jadi healer ternyata ya di tim dia gitu. Tapi healernya bukan yang nge-skill healer gitu, bukan. Tapi healnya nanti bakal timbul sedikit demi sedikit. Ada efeknya lah, walaupun kayaknya kecil ya. Kecil efeknya. Dan ketika Kushina ini ada di dalam battle, setiap Jinchuriki ninja akan memiliki peningkatan attack sebesar 5%. Bukan cuma attack doang, ada skill resisten biar tahan terhadap skill 1 dan juga ultimate resisten buat tahan terhadap ulti sebesar 5%. Oke, panjang banget teman-teman. Ketika Jinchuriki ninja ada pada dirimu dan mati ya, ada Jinchuriki yang mati, Kushina dapat mendapatkan 150% cakra. Jadi cakranya bakal nge-heal sebesar 150. 150 itu seperempat ya dari total cakra yang ada. Dan 5% damage ultimate. Jadi damage dia bakal naik 5%. Dapat di stack sampai 4 kali. Jadi kalau teman-teman ada Jinchuriki 4 biji yang mati gitu ya di tim teman-teman, maka Kushina langsung ulti dan juga dapat 20% ultimate damage. Harusnya jangan ultimate damage ya, harusnya tuh dia tuh tanker aja, fokus aja ke defense, tapi dia malah jadi tipe PUBG. Nah, dia bakal memberikan bond effect ketika Naruto Uzumaki atau Minato Namikaze ada di battlefield. Ini suami dan anaknya ya. Jadi ada tambahan efek nih kalau kalian pakai Naruto atau pakai Minato Namikaze. Salah satu aja nggak apa-apa. Kalau Minato kan susah ya, Kepi berapa? 14 atau 15. Tapi kalau Naruto kan biasanya dia ada Jinchuriki juga, ada Beast Form, jadi dia bisa masuk ke Kushina. Itu katanya dia tuh bond effect-nya itu Kushina itu tidak bisa mati dengan fatal damage dengan one shot. Jadi dia harus di 2 kali kill gitu ya ketika dia ada di dalam game. Dia bakal menghabiskan 200 cakra dia untuk mengfullkan 5 HP dia sama dengan 500 dikali defense dia. Jadi nanti bakal nge-heal lagi ketika dia dibunuh untuk pertama kalinya. Nilainya berapa? 500 dari defense dia. 500%. Dapat aktif selama 1 kali per ronde. Gila ini. Dan maksimum aktif 3 kali doang. Jadi intinya dia, yang penting dia ada cakra 200 atau lebih gitu ya. Dia bisa hidup lagi. Tapi kalau di bawah 200 maka dia bakal mati. 200 itu setengah ya, setengah dari darah dia. Dari cakra dia, dari total cakra. Oke, bagus bintang 6-nya. Yang Ogi sebelah kanan. Sorry, bintang 5 tadi. Ini di bintang 6 atau Ogi yang paling kanan harus dinaikin. Yaitu ketika dia sebelum ultimate pertama kali, defense dia bakal naik 40%. Intinya dia sebenarnya bakal lebih tanker ketika dia belum ulti katanya gitu. Untuk pertama kalinya. Mungkin ini bakal berkembang ya yang untuk Ogi kanan karena kan ini masih kondisi yang warna ungu. Kalau yang warna kuning bisa jadi yang ininya hilang. Jadi nanti defense dia meningkat 40%, itu gila sih.
Oke, untuk bondnya itu nih Minato susah, Naruto sama si Nagato ya, clan dari si Uzumaki. Untuk senjata dan ininya dia Jinchuriki juga, kemudian ini pakai yang Taijutsu ya. Oke, Kushina ini sebenarnya bagus, tapi entah kenapa potensi ketika dia udah dapet, potensinya udah bintang 6, itu tetap nggak sebeton yang teman-teman kira gitu ya, padahal tipenya tanker. Nggak terlalu beton. Oke, biar enak kita coba ini dulu ya, untuk lihat review skillnya. Seperti biasa, saya bakal setting di angka 1 kali lipat. Nah, dia bentuknya kayak gini ya. Bagus banget sih sebenarnya. Nah, kita lihat ulti ya. Nah, ultinya dia bakal ngeluarin rantai dan pukul-pukul. Oke, dia bisa kena shield. Tapi kena nggak nih? Nah, kena ya. Kena shield. Nah, skill satunya gini. Pakai panci. Nah, dia nge-heal ya tadi ya. Terus belakangnya juga nge-heal tuh tadi. Itu dari skill satunya. Oke. Sengun. Pakai Kushinanya mati. Kita lihat ya. Oke, kita ulti dulu teman-teman. Oke. Antara Tachi. Wah, kena penguncian ya. Oke, kita cepetin aja lah kalau gitu. Tadi bakal mati nih ya. Kita lihat apakah dia bisa hidup lagi. Ah, itu udah mati sebenarnya, tapi masih hidup ya. Nah, ini tak akan nambah tuh kan, bakal nge-heal. Dan dia pulih lagi darahnya dengan mengorbankan cakra dia. Ya, teman-teman. Sebelum mati dia bakal nge-heal lagi nanti. Nah, kita coba sekali lagi deh. Kita kali 3 aja ya. Ini bakal nge-heal ya nih. Ada yang terheal nih di belakang nih. Nah, yang bawah. Heal. Nah, kita ikat. Apakah dia kena shield? Apa tidak? Karena dia nggak 100% ya. Bisa jadi nggak kena shield juga. Oh, kena. Oke, nice. Kenapa kali satu lagi? Dipencet ya. Nah, ini ada bug juga nih. Harusnya ketika dia dipukul-pukul, ini cakranya naik. Tapi ini nggak naik ya cakranya. Sama kayak di server Cina. Kemarin juga gitu. Dia nggak naik. Nah, ini baru naik. Pas waktu di akhir battle. Oke. Kita coba buat Kusinanya jangan ulti ya. Kita buat Kusinanya nggak ulti. Nah, dia nge-heal lagi tuh dia. Gila, memang nge-heal terus ya dia tuh. Wah, udah pada mati nih mah. Oke, mati. Dia pasti ulti selalu barisan paling belakang, teman-teman. Kecuali barisan belakang udah habis. Saya coba 1 kali lagi, tapi di arena kita tidak ada yang ulti. Jadi biar Kusinanya mati gitu. Oke. Nah, ini bakal dapat kill lagi tadi ya. Oke. Oke, Kusina mau mati bentar lagi. Oke, mati ya. Tapi tetap masih hidup. Nah, ini udah kedua kalinya diserang baru dia mati. Kecuali dia masih bisa bertahan gitu ya untuk pas waktu serangan pertama. Tapi sayangnya ketika di serangan kedua
musuh dapat giliran lagi, makanya baru bisa mati. Yang penting dia nggak diserang 2 kali aja ketika darah dia sekarat, ya. Kalau tadi dia langsung ulti gitu ya, misalnya tadi kekunci Orochimaru, itu bakal nge-heal lagi teman-teman. Oke. Kenapa itu bisa nggak mati gitu ya? Karena ada Naruto di Battlefield ini. Kalau nggak ada Naruto, dia langsung mati. Nggak nunggu bisa survive 1 kali lagi. Oke, mungkin gitu aja teman-teman di video kali ini untuk pembahasan Kushina. Untuk max potensialnya nanti saya bakal pikir-pikir lagi apakah saya bikin videonya apa nggak usah. Nanti saya bakal pertimbangin lagi ya. Nanti teman-teman silahkan ditunggu aja kalau mau nunggu yang potensi dari Kushina. Cuman overall Kushina ini ya tadi ya buat ngehil aja. Tapi sebenarnya agak kurang ya, agak kurang karena dia tankernya tuh sebenarnya nggak tanker-tanker banget gitu. Nggak tahu kenapa ya di server Cina gitu ada yang review nggak setanker itu gitu. Jadi saya juga bingung kenapa. Pas waktu di sini kan bagus ya, tapi pas waktu dimainkan tuh agak kurang bagus gitu teman-teman. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.